Perkenalkan, nama saya Ulpah dengan NIM 23101162200002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1 angkatan 2023. Di sini saya ingin membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester linguistik umum. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai pembeda makna atau tidak. Menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yang kedua, fonetik akustik, dan yang ketiga, fonetik auditoris. 1. Alat ucap. Dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap manusia sebagai bunyi bahasa. Kedua, proses fonasi. Terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Yang ketiga, tulisan fonetik. Dalam tulisan fonetik, setiap lambang atau huruf hanya digunakan untuk melambangkan satu bunyi bahasa saja. Yang kelima, ada unsur suprasegmental. Yang keenam, ada silabel. Yang selanjutnya adalah fonemik. Fonemik meneliti apakah perbedaan bunyi mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. 1. Identifikasi fonem. Jika kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka itu disebut fonem, karena fonem berfungsi membedakan kedua makna satuan bahasa itu. Yang kedua, alofol, varian pelafalan fonem berdasarkan susunan dalam kata. Yang ketiga, klasifikasi fonem. Yang keempat, khazanah. Yang kelima, pemahaman. Yang kelima, perubahan fonem. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Hal yang tercakup dalam gramer antara lain huruf alfabet, angka, tanda baca, dan simbol dari penulisan lain. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bentuk atau struktur kata dan pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap jenis kata dan makna kata. Satuan-satuan morfologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu morfem. Menurut Jar, morfem yaitu satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Lalu ada jenis morfem. Jenis morfem terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan bentuk, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Lalu berdasarkan keutuhan ada morfem utuh dan morfem terbagi. Yang selanjutnya ada berdasarkan makna, yaitu morfem leksikal dan morfem gramatikal. Morf adalah satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem atau morf tidak memiliki makna. Allomorf adalah varian bentuk morfem, jadi semua morf yang memiliki kemiripan bentuk dan kesamaan arti adalah allomorf dari suatu morfem yang sama. Selanjutnya adalah proses morfologi. Proses morfologi meliputi yang pertama ada dasar atau bentuk dasar, lalu alat pembentuk yang di dalamnya terdapat afiksasi atau penggabungan, lalu reduplikasi atau pengulangan dan komposisi. Yang ketiga ada makna gramatikal. Yang kedua adalah kata. Jar mengklasifikasikan kata menjadi kelas terbuka dan kelas tertutup. Kelas terbuka adalah kelas yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu, sedangkan kelas tertutup adalah kelas yang keanggotaannya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Struktur sintaksis yang pertama yaitu fungsi sintaksis. Ada subjek, predikat, dan keterangan. Yang kedua yaitu kategori sintaksis. Ada kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Ada juga kata seperti kata depan dan kata penghubung. Yang ketiga itu peran sintaksis ada 3, yaitu sebagai pelaku, penderita, dan penerima.
Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Klausa adalah satuan sintaksis berupa kuntulan kata-kata berkonstruksi predikat. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya dibedakan menjadi klausa verbal, klausa nominal, klausa adverbia, klausa adjektiva, dan klausa numeral. Istilah lain klausa dibedakan menjadi klausa berpusat dan klausa tak berpusat. Frasa dapat dikatakan sebagai satuan sintaksis terendah. Ciri-ciri frasa antara lain terdiri dari minimal 2 kata atau lebih, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat, mempunyai satu makna gramatikal, bersifat non-predikat, selalu menduduki satu fungsi kalimat. Menurut KBBI, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Jenis kalimat antara lain kalimat inti, kalimat non-inti, kalimat tunggal, kalimat mayor, kalimat minor, kalimat verbal, kalimat non-verbal, kalimat bebas, dan kalimat terikat. Intonasi merupakan ciri utama yang membedakan kalimat dari sebuah klausa. Intonasi dapat diuraikan atas ciri-ciri yang berupa tekanan, tempo, dan nada. Modus adalah pengungkapan atau penggambaran suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembaca atau sikap si pembaca tentang apa yang diungkapkannya. Aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal di dalam situasi, keadaan, kejadian, atau proses. Kala lazimnya menyatakan waktu sekarang, sudah lampau, dan akan datang. Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa. Fokus adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat sehingga perhatian pendengar atau pembaca tertuju pada kalimat itu. Diatesis adalah gambaran hubungan antara pelaku atau peserta dalam kalimat. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik dan koheren. Profil wacana yang kohesif ditunjukkan oleh penanda formal yang menghubungkan apa yang telah dikatakan dengan apa yang akan segera dikatakan. Alat wacana dalam aspek gramatikal yaitu konjungsi, kata ganti, dan elipsis. Alat wacana dalam aspek semantik yaitu menggunakan hubungan pertentangan, menggunakan hubungan generik spesifik atau sebaliknya, menggunakan hubungan perbandingan, menggunakan hubungan sebab akibat, menggunakan hubungan tujuan, menggunakan hubungan dengan rujukan yang sama. Jenis wacana berdasarkan sarana penyampaian yaitu wacana lisan dan wacana tulis, berdasarkan jumlah penutur yaitu wacana dialog dan wacana monolog, berdasarkan tujuan yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana perkusur. Ciri-ciri wacana yaitu sebagai satuan gramatikal tertinggi, terbesar, dan terlengkap, punya hubungan proposisi, bisa dalam bentuk tulisan dan lisan, membahas topik atau hal tertentu, memiliki hubungan kontinuitas, memiliki hubungan kohesi dan koherensi. Yang selanjutnya yaitu peran wacana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai percakapan sehari-hari, pemahaman teks tertulis, media sosial, pengajaran dan pembelajaran, bisnis dan profesionalisme, pengembangan kemampuan komunikasi. Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa secara sistematik. Jenis semantik: 1. Makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. 2. Makna referensial dan non-referensial. 3. Makna denotatif dan konotatif. 4. Makna konseptual dan asosiatif. 5. Makna kata dan makna istilah. 6. Makna idiom dan peribahasa. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisimi, homonimi, hifonimi, ambiguity, dan redundansi. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisimi, homonimi, hifonimi, ambiguity, dan redundansi. Perubahan kata dalam masa yang relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama, tidak berubah. Tetapi dalam waktu yang relatif lama, ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah. Jenis perubahan kata yaitu makna meluas, makna menyempit, perubahan total, penghalusan makna, dan pengkasaran makna.
Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturan. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, sedangkan tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan. Ruang lingkup pragmatik 1. Deiksis. Deiksis adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Jenis deiksis yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Lalu praanggapan. Praanggapan adalah presuposisi, adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tujuan. Peranggapan dibagi jadi 6, yaitu peranggapan eksistensial, peranggapan faktual, peranggapan non-faktual, peranggapan leksikal, peranggapan struktural, peranggapan kontrafaktual. Implikatur. Implikatur merupakan implikasi dari tuturan yang tertutur yang berupa kesimpulan logis dari suatu tuturan. Ada 3, yaitu percakapan umum, percakapan khusus, dan percakapan konvensional. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengaran. Dibagi jadi 3, yaitu tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perkolusi.